Cuaca ekstrim terus mengintai di sepanjang akhir tahun 2022 ini. BMKG pun gencar menyampaikan peringatan. Ada potensi hujan ekstrim yang disertai angin kencang di berbagai wilayah. Ada potensi kenaikan gelombang dan tiupan angin di sejumlah perairan. Maka, seruannya adalah waspada akan kemungkinan genangan banjir, tanah longsor, banjir bandang, amukan ombak laut, dan seterusnya. Sasarannya jelas. Pada akhir tahun antara 20 Desember hingga awal Januari 2023, diperkirakan ada 44 juta penduduk yang melakukan perjalanan lintas provinsi. Jumlah itu memang hanya sekitar 60% dari pelaku perjalanan mudik Lebaran 2022. Namun 44 juta tetap saja angka yang besar. Apalagi perjalanan itu dilakukan di tengah cuaca tak kurang bersahabat. Semua harus waspada. Di tengah situasi yang menggelisahkan itu, mendadak viral sebuah peringatan bahaya bahwa DKI Jakarta, Banten, dan Jabodetabek akan dihantam hujan badai. Peringatan itu diunggah oleh Erma Yuli Hastin, peneliti klimatologi pada Pusat Riset Atmosfer BRIN di akun Twitternya. Potensi banjir besar di Jabodetabek. Siapapun Anda yang tinggal di Jabodetabek, dan khususnya di Tangerang dan Banten, mohon bersiap dengan hujan ekstrim dan badai dahsyat pada 28 Desember 2022. Tulis Erna dalam unggahannya Selasa 27 Desember. Cuitan ini dikutip media mainstream. Disampaikan oleh peneliti klimatologi BRIN dan diangkat media resmi. Peringatan itu memviral. Di medsos, cuitan itu dikaitkan dengan adanya bibit siklon yang beberapa hari sebelumnya terdeteksi di perairan antara NTT dan Australia Barat. Bibit siklon itu sendiri tak berkembang. Bahkan, cuitan peneliti BRIN itu dikaitkan dengan bibit siklon W95 jauh di utara Papua. Ramai, seru dan penuh bumbu. Cuitan akan badai dahsyat 28 Desember itu seolah adalah kehadiran badai siklon tropis Roja yang menerjang NTT 5 April 2021 lalu. Di pesisir pulau-pulau yang dilewati siklon tropis itu, muncul hujan badai disertai gelombang kuat. Korban pun jatuh, 41 orang tewas dan 27 lainnya hilang. Bayangan seram itu ikut memviral. Di tengah kekhawatiran atas potensi cuaca ekstrim itu, PJ Heru, sebutan akrab untuk pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, harus menjawab pertanyaan pers terkait antisipasinya pada banjir, hujan ekstrim, dan badai dahsyat itu. Heru menghimbau kantor-kantor pemerintah dan swasta yang tak menjalankan layanan esensial kepada publik boleh memberlakukan work from home atau WFH. Kegaduhan merebak karena BMKG buru-buru meluruskan gosip tentang badai dahsyat yang seolah mengarah ke situasi badai siklon tropis itu. BMKG menyatakan potensi bencana hidrometeorologis yang mengancam Jakarta jauh dari level siklon tropis. Ada potensi hujan dengan berintensitas tinggi dengan petir dan angin, badai bukan badai dahsyat. Kekhawatiran agak mereda, seruan WFH tak berlanjut. Syukurlah tidak terjadi gelombang penundaan jadwal penerbangan, pelayaran, kereta api, dan moda transportasi lainnya. Faktanya, badai dahsyat tanggal 28 Desember itu tak terjadi. Selayaknya, para ahli perlu berhati-hati menyampaikan dalam penyampaian warning kebencanaan. Perlu penjelasan yang lebih gamblang dan tak sepantasnya disampaikan lewat pesan pendek di Twitter. Terlepas adanya dispute antara BMKG dan peneliti BRIN itu, sikap PJ Heru ini menunjukkan bahwa resiliensi, ketangguhan kota Jakarta dalam menghadapi gangguan hidrometeorologi memang tak tergolong tinggi. Jakarta masih rapuh terhadap limpasan banjir dan air rob. Dalam 2 bulan masa jabatannya, PJ Heru telah ngebut melakukan normalisasi kali, kanal, gorong-gorong, waduk, serta polder. Namun secara umum, Jakarta masih rentan. Tak heran bila ia spontan pun menyebut WFH ketika dihadapkan pada ancaman badai dahsyat. Sistem tata air Jakarta masih jauh dari kata tangguh. Selama 5 tahun di bawah Gubernur Anies Baswedan, infrastruktur dan sistem tata kelola air di DKI Jakarta tak berkembang. Sudetan air Ciliwung ke Kanal Banjir Timur terbengkalai. Padahal, tunnel itu bisa memangkas 20% debit banjir air Sungai Ciliwung sebelum mengalir ke Bendung Manggarai. Terowongan air ini ikut menjaga Jakarta Barat dan Jakarta Pusat dari limpasan banjir. Program naturalisasi yang dijanjikan tak berjalan karena memang pada dasarnya tidak masuk akal. Sumur resapan yang dibangun konon mencapai 19.000 unit itu memang bisa menyerap anggaran. Kalaupun klaim ini benar,
itu hanya bisa menyerap 0,2% dari jutaan meter kubik air yang melewati wilayah DKI ketika banjir besar datang. Sama sekali tidak signifikan. Gubernur Anies Baswedan tidak melakukan normalisasi Kali Ciliwung, Krukut, Pesanggerahan, dan yang lainnya. Banjir laten tidak tertangani. Program 942, yakni membangun 9 polder, 4 waduk, dan revitalisasi 2 sungai yang dideklarasikan Maret 2022 lalu bukan saja terhambat, tapi juga jauh panggang dari api. Mengacu pada jutaan meter kubik air yang menyerbu Jakarta saat banjir, program 942 dan sumur resapan sangat tidak memadai. Belum lagi isu amblesnya tanah Jakarta, terutama di pesisir yang skalanya mencapai 7-10 cm per tahun. Skema perlindungan pantai Jakarta dengan pembangunan pulau-pulau reklamasi yang bisa memberi umpan balik pembiayaan untuk membangun tanggul di pantai utara dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang pembangunan Giant Seawall telah digagalkan oleh Gubernur Anies. Walhasil, pembangunan tanggul pesisir lewat program NCICD atau National Capital Integrated Coastal Development itu berjalan lamban. Dari target 37 km, panjang baru terrealisasi separuhnya. Belum lagi, pemerintah harus membangun polder-polder baru dan mesin pompa di wilayah pesisir yang elevasinya lebih rendah dari air laut. Pendek kata, dalam urusan sistem tata air, Jakarta kedodoran. Tak ada skema yang saintifik guna penanggulangan banjir dan banjirop akibat penurunan muka tanah. Berbagai teori aneh yang diusung Gubernur Anies Baswedan membuat situasi makin runyam. PJ Heru pun memilih untuk meluruskan jalur bengkok ini, antara lain dengan ngebut melakukan normalisasi Kali Ciliwung berikut terowongan air sudetannya. Problem banjir ada di mana-mana, termasuk di Bandung. Tapi, di wilayah kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil, kerjasama penanggulangan banjir di antara Pemkot Bandung, Pemkab Bandung, Pemprov Jabar, dan Kementerian PUPR bisa berjalan lancar. Mereka berpijak pada landasan legal, etik, dan nalar ilmiah yang sama, kompak. Hasilnya, normalisasi Kali Citarum lancar. Pembangunan terowongan Nanjung pun bisa berjalan tanpa hambatan. Terowongan ini bisa menebas bottleneck arus Citarum di Curug Jompong. Kini kolam-kolam retensi dan polder telah selesai dibangun dan berderet di tepian sungai. Floodway Cisangkuy beres, dan 4.500 sumur resapan dibangun di tempat yang sesuai. Pengendalian banjir Kali Citarum belum tuntas, tapi skemanya jelas, logis, dan saintifik. Kota Semarang juga mengalami ancaman banjir yang kronis dan land subsidence yang parah. Tapi, di bawah koordinasi Gubernur Ganjar Pranowo, penanggulangannya berjalan sistematis, masuk akal, sesuai dengan etika sosial, dan secara teknis saintifik. Polanya pun tidak aneh-aneh. Normalisasi sungai-sungai, gorong-gorong, dan kanal kota. Revitalisasi kanal banjir kanal, plus bendungan gerak, yakni bendungan besi yang disanggah oleh bola-bola karet di bawahnya. Pada saat air laut pasang, bola-bola karet dipompa, maka muncul bendungan yang mampu menahan air laut agar tak masuk ke banjir kanal. Kemudian, aliran kali banjir kanal pun dibelokkan melalui kanal, masuk ke kolam polder dan dipompa ke laut. Sejumlah polder pun dibangun, termasuk kolam polder seluas 100 hektare yang kini sedang dibangun persis di sisi jalan tol Semarang-Demak. Kolam polder ini lebih besar dari Waduk Pluit Jakarta dan diharapkan mampu menyerap air limpasan di kota Semarang. Dari kolam polder itu, air dipompa ke laut. Penanganan banjir dan airop di Semarang masih jauh dari selesai. Namun setidaknya Semarang punya skema yang jelas tentang tahapan penanganan banjir dan land subsidence. Banjir 3 kota itu memberitahu satu hal. Untuk mengatasi satu masalah, pilihlah pemimpin yang paham masalah, bukan pemimpin yang justru menjadi bagian dari masalah.